Selamat siang, Om Swastiastu. Yang saya hormati Bapak dan Ibu dosen Universitas Negeri Mataram. Nama saya Ana Agung KD Rahendra Arya Dinata. Saya mengajar di SMP Negeri 3 Kuta Selatan. Saya memegang mapel Bahasa Indonesia. Di sini saya adalah PPG dalam jabatan guru tertentu piloting 1 di Universitas Negeri Mataram. NIM saya E4C1 24100002. Hari ini saya akan memvideokan praktik mengajar yaitu di kelas 86. Terima kasih. Om Santi Santi. Baiklah anak-anak, selamat siang. Baiklah, hari ini Bapak akan memberikan materi yang sesuai yang ada di depan kalian ini, yaitu menciptakan puisi. Nah, sebelum itu, sebelum memulai pembelajaran, langkah kita baiknya untuk berdoa terlebih dahulu. Nah, untuk ketua kelas Ika, silakan pimpin. Baik semuanya, sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Kak. Baik, sebelum Pak lanjutkan lagi, nah ini apakah hari ini ada yang tidak hadir? Semua hadir kan? Ya, semua hadir. Nah, mudah-mudahan kita diberikan di sini kesehatan untuk mengikuti pembelajaran ya. Nah, baik. Seperti yang kita pernah sepakati ya. Nah, jadi sebelum kita memasuki pembelajaran, kita harus sebelum pembelajaran itu kita harus sepakati kelas ya, kesepakatan kelas namanya. Nah, jadi masih ada yang ingat kesepakatan kelas kita? Nah, ya, dari Kiano. Ribut saat pembelajaran itu. Ya, yang pertama tidak ribut saat pembelajaran. Ada lagi menambahkan? Intan? Ya, menghormati dan menghargai pendapat guru atau teman. Atau yang terakhir ada? Ya, silakan Yogis. Ya, memperhatikan guru. Nah, itu ada 3 ya, mungkin yang lainnya masih ada. Nah, Pak hanya 3 saja yang Pak cantumkan ya. Jadi itu yang penting, bahkan yang tadi kalian sebutkan itu sangat penting ya bagi proses belajar mengajar hari ini. Sudah? Itu tentang kesepakatan kelas. Nah, jadi Pak akan melanjutkan lagi ke materi yang ada di depan. Jadi di depan kalian itu ada Bapak guru yang sedang menunjuk. Jadi itu namanya menciptakan puisi ya. Nah, di slide selanjutnya ini Pak akan memberikan apa sih tujuan pembelajaran hari ini. Yang di sana kelihatan? Rangga kelihatan? Nah, jadi tujuan pembelajaran hari ini yaitu siswa dapat menulis teks puisi dengan runut. Runut tahu artinya runut? Runtut ya, sistematis. Kemudian berdasarkan struktur. Nah, jadi kalau kita mengenal teks bahasa Indonesia yang dari teks, kita memiliki yang namanya struktur teks. Baik, bisa Pak lanjutkan? Nah, kemudian tujuan atau indikator yang harus presentasi ini, yang pertama itu adalah pelajar menulis puisi yang memiliki kesatuan tema. Kedua, pelajar menemukan inspirasi puisi. Nah, nanti ya di saat kita belajar nanti menemukan 3 kata unik yang akan kalian kembangkan menjadi sebuah bait puisi. Kemudian yang terakhir ada pelajar menulis puisi dengan memperhatikan citraan, diksi, dan variasi gaya bahasa. Ini gaya bahasa berperan penting di dalam menulis sebuah puisi. Jadi diksi, ada yang tahu tentang diksi? Diksi itu adalah pilihan kalian memilih kata yang mana cocoknya ini untuk misalkan temanya pantai. Kira-kira deburan ombak seperti itu cocok dia taruh di pantai, bukan misalkan pemandangan yang hijau. Nah, masa pantai itu pemandangan yang hijau, itu lebih ke sawah atau lingkungan ya, alam.
Kemudian yang itu lagi citraan. Nah, jadi citraan ini sudah kita bahas sebelumnya, yaitu ada citraan penglihatan. Kalau Pak misalkan bilang tadi hamparan yang luas, kira-kira panca indera apa yang kena di sana? Ya, mata. Itu pancaran indera itu adalah yang mata yang kena. Bisa Pak lanjutkan atau ada pertanyaan? Ya, Pak lanjutkan ya. Nah, di sini yang namanya kurikulum merdeka itu kita ditujukan untuk belajar yang namanya belajar kelompok. Ya, ini melahirkan materi melalui puisi dengan kehidupan sehari-hari. Jadi di sini kita akan membentuk kelompok ya. Jadi silakan kalian bentuklah kelompok yang sesuai dengan keinginan kalian. Baik, Pak, mulai dari sekarang silakan membentuk kelompok. Silakan bentuk kelompok menjadi 4 kelompok ya. Berarti di sini 20 ada 5 nanti satu kelompok. Silakan Yano. Ya 55. Iya 55 orang. Karena Pak bagi menjadi 4 kelompok. Silakan. Siap. Yang lainnya kurang semangat. Kalau gitu Pak kasih tepuk semangat ya. Tepuk semangat. Ya, sekarang senyum lagi ya, senyum lagi kurang enggak sudah senyum dari tadi dia. Ya, dia semangat, yang senyum. Yang mau menjadi kelompok 1 siapa? Ika, ya. Kelompok 2 Dewi ya, Dewi dan teman-teman. Kelompok 3 Asia. Kelompok 4 siapa? Citra. Ya, jadi Citra boleh jadi ketuanya ya. Sudah bisa Pak lanjutkan? Ya, semangat kembali dengan tersenyum. Ya, jadi pembelajaran itu harus senyum baru masuk materinya ya. Nah, sekarang tadi kalau sudah Pak jelaskan sedikit tentang materi sebelum kita masuk ke materi ini ya. Jadi sebelumnya kita sudah mempelajari teori tentang puisi, apakah itu unsur intrinsik atau unsur ekstrinsik. Nah, kita kembali sekarang mengingat. Nah, di sini Pak memiliki game ya. Jadi memiliki game. Silakan kalian, waktu ini kan sudah Pak suruh kalian membawa HP kan. Jadi silakan keluarkan dulu HP-nya, lihat dulu data selulernya kembali ya. Kelompok 1 udah siap? Kelompok 2 mana tadi ya Pak, lupa tadi kelompok 2. Kelompok 2 sudah? Kelompok 3, kelompok 4 sudah. Nah, ini masih memuat pinnya ya. Ada sudah, kalau sudah join silakan ketik pinnya di sana. Pinnya 720 3536. Nah, itu udah ada yang masuk. Yogis ya, berarti udah Yogis. Di sana, oh ya udah kelihatan di sana. Yang lainnya ada berkendala? Siap, kalau siap Pak mulai saja. Ini hanya sebagai permainan untuk mengingatkan kembali lagi ke materi sebelumnya. Pak mulai ya. 1, 2, 3. Fokus ke depan, lihat soalnya. Jawabannya tombolnya ada di HP-nya.
lagi. Ya, berarti udah. Detiknya sebelum bilang langsung semua udah jawab. Gaya yang bahasa yang menggunakan ungkapan kiasan bukan artistik puisi disebut apa? Lagi satu orang. Iya. Wow. Rata ini ya. Iya. Nah, ini hasilnya ya. Seska. Nah, ini Seska nih tuh. Ya. Iya. Ya, ini hanya sebuah game ya, tapi gamenya ini mengajarkan kita untuk mengulang kembali ya teori-teori yang Pak sudah jelaskan. Ini hanya sebagai game, jadi tidak. Tepuk semangat. Nah, senyum lagi ya. Nah, ini contoh ya, ini sekedar contoh. Pak menampilkan contoh. Jadi ini salah satu yang sering biasanya dibacakan oleh ya setara SMP karena memang bahasanya ini sederhana. Kemudian sebuah lubang peluru bundar di dadanya, senyum bekunya mau berkata, kita sedang perang. Jadi itu sudah mencantumkan bahwa ini sebenarnya sudah ada di buku paket yang kalian bawa tentang bab puisinya. Metode 5 langkah. Nah, jadi metode 5 langkah bukan menekankan yang ini, hanya Pak sebagai gambaran nanti kalian menulis menciptakan puisi. Menentukan kata kunci gaya bahasa dan diksi. Tadi apa sih gaya bahasa? Majas. Ya, majas itu banyak. Ada majas personifikasi, benda hidup seolah-olah mati, hiperbola itu ya kalau dalam bahasa gaul itu bahasa lebay ya. Wah, orang ini lebay sekali. Padahal masalah kecil dibesar-besarkan ya, jangan ikan hiu goyang-goyang kali piu sayang. Nah ya, jadi seperti itu ya. Jadi ada belum Pak lanjut? Tidak. Nah, ini yang Pak tekankan hari ini ya. Jadi yang 5 langkah itu kita tinggalkan, kita pakai inspirasi 3 kata kunci. Inspirasi itu adalah sesuai dengan pikiran kita ya. Jadi inspirasi apa yang harus saya gunakan di dalam ketika saya dihadapkan dengan tema pahlawan. Tadi ada darah, ada tumpah darah, ada membela bangsa, ada berperang. Nah itu. Yang pertama yang harus kalian lakukan adalah tentukan 3 buah kata yang menarik. Selanjutnya mulailah membuat dan merangkai kalimat. Nah, dari kata menarik yang kalian menjadi inspiratif, buatlah sekarang menjadi kalimat atau baris larik. Larik itu yang ke samping ya, bukan yang ke bawah. Kalau baiknya 3 kata yang dipilih saling berhubungan agar mudah membuat kalimat yang baik. Kembali lagi yang Pak katakan tadi, yang namanya tema pahlawan. Jadi harus berhubungan antara kata 1, kata 2, dan kata 3. Ada yang tadi bilang deburan ombak, kemudian nelayan yang sedang mencari ikan, itu adalah kehidupan di pantai. Kemudian terlihat matahari yang mulai terbenam. Nah itu udah jadinya sunrise apa sunset tuh kalau terbenam? Sunset ya. Bisa dibayangkan? Nah itu cara menulis puisi. Nah sebentar kita praktik ya, kita praktik setelah ini. Nah ini contohnya, ini Pak berikan contoh tentang apa namanya. Nah ini 3 kata, hujan, rumput, dan awan. Nah lihat sekarang, jadikan dia puisi. Jadi bukan 3 larik maksud Pak nanti ya. Di sini adalah, di sini yang Pak cetak hitam, hujan, rumput, awan.
Kalau yang matahari ini kenapa Pak berikan dia warna emas? Ya, jadi kalau yang namanya membuat kesatuan bait itu bisa kalian tambahkan satu lagi ya. Misalkan kalau ini awan di langit masih kelabu, kira-kira ada sambungannya nggak itu? Kalau kelabu itu pasti ada nanti matahari masih bersembunyi, artinya udah mulai dia malam. Malam itu akan datang. Boleh di sini tambahkan lagi kalau ingin lariknya ada 5, malam pun datang. Boleh di sana malam pun datang. Ya. Yang ini adalah kata kuncinya. Masih tampak bekas hujan semalam. Kemudian daun-daun jatuh, ranting patah, rumput dan tanah basah. Ya. Kemudian awan di langit masih kelabu. Kemudian ini Pak tambahkan matahari masih bersembunyi, itu masih dalam keadaan gelap ya. Mungkin di sana orang yang sedang sumpuk di sana. Nah, ini mungkin suasana hatinya ini sedang sumpuk di sana. Atau Bu, semangat. Ya, senyum lagi ya. Terus senyum cepat materinya masuk. Nah, ini sedikit ada game lagi ya. Nah, ini biar nggak sumpah dari tadi Pak jelasin puisi aja dari tadi. Nah, sekarang Pak kasih game ya. Caranya adalah tentukan. Nah, coba sekarang ini levelnya agak ya meninggi sekarang. Minta uang, S-nya tasnya. Pemimpin ya Dewi, pemimpin bangsa. Nah, coba itu orang mimpi loh ya. Saudagar kopi berusaha merayu raja. Tepuk tangan dong. Ya, untuk merefresh ya. Bentar Pak kasih soalnya LKPD untuk merefreshnya ya. Jadi sedikit agak game. Baik, sekarang seperti itu LKPD-nya. Ini Pak sudah printkan. Ya, sudah printkan. Ini Pak akan bagikan ke masing-masing kelompok. Ini kelompok 2 ya tadi ya. Kelompok. Nanti isi namanya ya. Sudah Pak kasih di depannya. Kelompok berapa tadi nih? 4. Kelompok 3 ya. Silakan ditulis nama. Kemudian apa tadi yang di kelas, apa yang harus kalian kerjakan di sana. Jadi kalian akan menulis ya, pertama nama kelompok ya udah tadi, kemudian 3 kata kunci dan 3 kata tersebut kalian jadikan 1 bait. Nah, tadi kalau dapat jelaskan 1 bait itu bisa 3 baris, bisa 4 baris ya, yang paling normal itu biasanya 4 baris. Nah, jadi supaya kalian ini biar Pak saya tulis puisi apa nih Pak, saya nggak, temanya saya nggak tahu. Nah, ya jadi ini Pak akan berikan tema ya. Jadi tema di sini untuk kelompok 1 ya, jangan dulu menulis namanya, diingat ya. Kelompok 1 diingat. Kelompok 1 mana ya, di sini ya Ika. Nah, sekarang lihat di sana ya. Iya. Alam. Kelompok 1 alam ya. Ya, yang kelompok 3 sekolah. Otomatis kelompok 4-nya berarti pahlawan. Silakan, udah bisa dipikirkan ini kelompok 4 ya. Tidak usah lagi Pak spin lagi ya. Silakan. Dah dimulai untuk menulis kata kunci.
Tadi dapat tema apa tadi? Sekolah. Silakan pikirkan ya, pikirkan yang kata yang berkaitan dengan sekolah. Kalau di sini tadi dapat apa tadi? Persahabatan ya. Kalau tentang persahabatan itu gampang. Kelompok 1 apa tadi dapat? Alam. Wah, ini lagi. Tadi contohnya juga alam sepertinya ya. Ada awan, ada rumput. Jelaskan ya. Silakan kalau punya inspirasi sendiri boleh ditulis. Ya, cuma 1 bait kan, kalau yang tadi kan ya itu harus benar-benar memahami deh. Apa aja nah dari lomba sebelah kiri. Sekarang supaya tidak saling tuduh ini ya, Pak kelompok sana aja duluan, Pak kelompok sini duluan. Nih lagi sekarang Pak spin ya, supaya tidak saling menuding. Nah sekarang kita undi siapakah yang pertama tampil. Kelompok manakah yang tampil ya? Iya, kelompok. Nah, ini kan oleh salah satu dari kelompok 2. Nah, sekarang ada 3 kata kunci. Mungkin kelompok lain, apakah dia menaruh kata kuncinya menemaniku, kemudian sampingmu, kemudian kata aku ada 2 pengulangannya, berarti bagus ini pembuatan puisinya. Kira-kira ini kena majas apa tadi? Pengulangan repetisi. Ya, ada namanya rima. Ya, rima tadi udah. Jadi bagus ini ya. Jadi kelompok lain mungkin ada yang memiliki ide seperti ini, bagus dia. Ada pengulangan kata aku. Nah, jadi pengulangan kata aku ingin selalu di sampingmu, aku ingin selalu bersamamu. Nah, jadi itu sahabat ini ya. Jadi sahabat bukan berbeda tema lagi ya. Bukan ke cinta ini, bukan, tapi dia ke sahabat. Ya udah, silakan duduk, Bapak. Nah, sekarang si pembacanya, silakan. Bagaimana sih cara membaca puisinya biar bagus? Ya, setidaknya berirama. Ya, sambil belajar, walaupun kalian hanya menulis tadi, tapi kita tidak ada ruginya ya mendeklamasikan. Silakan bisa diperhatikan kelompok yang lain di atas, mungkin bisa. Dewi Rembulan. Kelompok lain silakan diperhatikan ya. Kau yang selalu menemani, aku ingin di sampingmu. Aku ingin selalu bersamamu. Kaulah sahabat sejati. Ya, berikan tepuk tangan. Ya, silakan duduk. Ya, terima kasih kelompok. Ini hasilnya ya. Coba yang kelompok lain perhatikan ke depan. Dia menggunakan 3 kata kunci, yaitu tenggelam, malam, cahaya. Nah, ini sebenarnya Pak berpikir tenggelam itu masih ada di laut ya, tapi ternyata dia bisa menggunakannya ke tema alam yang luas ini ya, alamnya. Yang menjadi unik nih, meneguk cahaya ya, meneguk cahaya. Ini kira-kira majas apa ini kira-kira di sini? Meneguk cahaya, hiperbola ya, meneguk cahaya ya, personifikasi ya, personifikasi. Tepuk tangan untuk temannya
Ya, personifikasi bagus. Dia menuliskan isinya adalah diksi pemilihan kata majas personifikasi. Dah, terima kasih. Sekarang ke ketua kita ini. Sang surya siap untuk tenggelam, menjemput mesra ketenangan malam, menegur cahaya dalam-dalam, menyempurnakan keindahan alam. Ya, wah, nadanya itu buat merinding ya. Kalau udah denger yang nada kayak gitu pasti agak merinding sedikit. Maknai oleh yang misalkan SD itu gampang dia memaknai karena bahasanya yang memang sederhana. Ya, boleh silakan duduk. Arsa silakan duduk. Siapa yang menjadi pembacanya? Ya, ini si Kesia. Ya, silakan di yang lain dilihat ya penampilan dari Kesia, si Kesia dari Gua Hantu. Aku senang sekolah di sini. Aku bersih dan selalu baik. Guru kami selalu mengajarkan. Ya, tepuk tangan. Ya, jadi seperti itu ya. Berperang ya, berperang tanah air. Kau telah berperang demi tanah air dan bangsa Indonesia. Berapa darah yang engkau tumpahkan untuk bangsa, kau mengorbankan jiwa dan raga. Ya, berikan tepuk tangan. Baik, kalau sudah berikan tepuk tangan lagi, tepuk semangat. Tepuk semangat. Ya, senyum lagi. Hari ini mungkin kunci yang kita akan gunakan. Nah, sebentar lagi LKPD-nya itu dikumpulkan juga ya. Jadi nanti Pak akan berikan juga itu evaluasinya. Sekarang kita refleksi bersama. Mungkin ada yang ingin memberikan refleksi atas pembelajaran yang sudah berjalan, yang bisa angkat atau yang ingin menyampaikannya angkat tangan. Siapa ya tadi? Siska ya, kok sama ini gininya mukanya ini sama ya. Siska. Nah, Siska dia memberanikan diri untuk merefleksi pembelajaran ini. Nah, sekarang pertanyaan Pak, kira-kira bagaimana misalkan perasaan Siska saat sampai terakhir ini mengikuti pembelajaran yang Pak laksanakan? Ya, alasannya ya dia bilang menyenangkan. Tentu ada alasannya, yaitu Pak menaruh banyak game di sana ya. Ada yang tadi tebak gambar, kemudian ada Kahoot tadi untuk supaya kalian mengenang teori-teori yang sudah Pak berikan. Nah, itu namanya refleksi. Mungkin ada lagi, tepuk tangan dulu untuk Siska supaya dia semangat lagi angkat tangan. Yuk, yang lain coba refleksi. Nah ya, yoga bagus namanya. Kursi juga dapat membantu memberikan kesadaran budaya. Tepuk tangan. Nah, ya, itu sebenarnya kalimat yang ingin Pak gunakan untuk simpulan ya. Jadi refleksinya si Yuga, dia sebenarnya sudah menyimpulkan bahwa menulis atau membuat puisi itu tidak sesulit yang kita bayangkan. Gunakan aja 3 kata kunci. Mungkin kalian membuat 3 bait, gunakan 3 kata kunci. 3 kata kunci untuk 1 bait, 3 kata kunci untuk di bawahnya lagi. Pokoknya kata kuncinya itu kita permainkan supaya kita kembangkan menjadi baris. Tepuk semangat. Ya, terima kasih anak-anak ya. Jadi simpulannya tadi sudah Pak berikan
mungkin sudah disimpulkan sama si Yuga ya, sudah hampir tepat sekali itu yang ingin Pak sampaikan. Untuk itu silakan dulu masing-masing kelompok kumpulkan salah satu perwakilannya ke depan ke mejanya Pak. Baik Pak, ucapkan terima kasih banyak ya untuk kelas 86. Pak ingin spontan matahari terbenam. Salah ulangi. Di barat matahari terbenam. Abang Is ke pasar membeli pepes. Kelas 96 sangat is the best. 86 sangat is the best. Ya. Itu spontan, makanya Pak banyak kita memulai dengan doa, kita akhiri juga dengan doa. Ya, mungkin si Mbak Ika. Kan. Baik semuanya, sebelum kita mengakhiri pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Doa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Udah ya. Sekarang tepuk tangan untuk semuanya. Ya. Ya. Boleh?